Oke saudara, apa kabar semuanya? Iya, tahun ini kita bicara tentang victorious rising, artinya kebangkitan yang berkemenangan, kebangkitan yang berkemenangan. Jadi kalau di dalam Kristus nggak ada istilahnya kebangkitan itu satu area saja. Karena kematian Tuhan Yesus sebenarnya kan diteruskan dengan kebangkitan, bukan mati habis itu selesai, enggak. Tapi dia bangkit, dan kebangkitan Kristus itu punya kuasa, dan kuasa kebangkitan itu hidup di dalam kita. Nah, karena kita ada di dalam kuasa kebangkitan Kristus, maka kita juga memiliki otoritas yang sama. Saat kita masuk ke dalam satu area hidup, misalnya bisnis, ada kebangkitan di sana. Amin. Saat kita masuk ke dalam lingkungan pertemanan, karir, ada kebangkitan di sana. Kalau saudara sulit menerima karena rasanya tidak seperti itu, maka saudara harus mendengarkan dengan cermat hari ini. Karena iman bukan bicara perasaan. Kadang-kadang kita terlalu bergantung pada perasaan kita. Mendengarkan firman Tuhan saja, kalau rasanya tidak greget, rasanya besok malas datang. Minggu depan malas datang. Karena minggu yang kemarin rasanya tidak menyentuh. Kalau pakai perasaan, saya sangat khawatir, ya kan, saudara gampang naik dan turun kalau bergantung pada perasaan. Tapi saya juga percaya perasaan pun Tuhan yang kasih. Oleh sebab itu, saudara harus kobarkan semangat. Amin. Kobarkan semangat, karena perasaan itu bukan tergantung firman Tuhannya atau pengkhotbahnya, tetapi respon yang saudara beri. Itu membangkitkan semangat. Apakah saudara memberi respon atau tidak, itu yang mempengaruhi bagaimana rasa yang tadi itu. Walaupun itu nggak bisa diandalkan, tetapi ketika rasa itu ada, saudara semakin bersemangat, semakin bersuka cita, saudara makin masuk ke dalam lagi. Biasanya kan begitu, manusia seperti itu. Makanya orang bilang, wah pengkhotbah yang satu ini bagus, kalau di luar sana pembicara ini bagus. Kalau dia yang bicara, aku pasti hadir. Kalau yang itu yang bicara, saya nggak mau hadir. Kenapa? Ngantuk, males, pembahasannya itu melulu, ya kan? Tapi hari ini saya mau bicara tentang kebangkitan berkemenangan, kaitannya dengan iman, saudara. Iman. Orang benar hidup oleh iman. Saya bacakan dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Pada waktu itu, Roma itu kan tulisan Rasul Paulus. Dia di pasal 1 itu menunjukkan bahwa dia pengen banget datang ke Roma memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Memang orang percaya setelah terima Yesus pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah banyak gitu kan. Orang percaya ini tersebar kemana-mana. Salah satunya di Roma ada orang yang percaya Yesus. Dan Paulus mengungkapkan perasaan dia pengen datang ke Roma untuk memberitakan Injil. Tapi di ayat 16 dia menjelaskan sebabnya, penyebab kenapa dia pengen ke Roma. Katanya begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi nanti saya akan buka dari Ibrani nanti. Bagaimana orang di zaman masa lalu, belum ada Yesus, mereka dijadikan saksi-saksi iman. Kan begitu. Mereka hidup sebelum ada Yesus, tapi mereka di kitab Ibrani disebut sebagai saksi-saksi iman. Kan begitu ya? Nah masalahnya orang benar hidup oleh iman itu kayak apa? Kayak apa? Katanya percayalah Pak Pastor, kalau iman itu artinya percaya. Bisa juga, tetapi apakah sedangkal itu? Karena percaya, orang dunia itu mempraktekkan percaya, yang katanya positive thinking. Kalau dia ngomong ini, saya yakinlah dia nggak bohong. Kepercayaan itu juga disebut keyakinan mental. Secara mental setuju gitu ya. Kayaknya misalnya Pak Arnold ngomong sesuatu, saya sebenarnya nggak tahu benar atau enggak, tapi karena Pak Arnold yang ngomong, ya sudahlah percaya saja. Apakah itu iman? Kan gitu ya. Nah,
sekali kalau Pak Arno ternyata ngomong hal yang berbeda dengan apa yang dilakukan, langsung saya tidak bisa percaya lagi. Tapi iman itu nggak bisa kayak gitu. Iman itu nggak ada gagalnya. Artinya gini, kalau kita beriman pada seseorang yang tidak pernah gagal, maka iman kita tidak sia-sia. Tapi kalau kita beriman pada orang, manusia biasa yang bisa gagal, maka iman kita seringkali menjadi sia-sia. Kan begitu ya, kalau kita menganggap iman sama dengan percaya. Tapi sebenarnya iman itu beda dengan keyakinan mental. Kalau di luar sana banyak sekali training-training itu biasanya mengobarkan semangat supaya punya keyakinan bahwa dia akan sukses. Jadi di gereja tidak mungkin kita mengajak jemaat anak Tuhan untuk kobarkan semangat hanya untuk sekedar menjadi sukses. Karena kita nggak mengajarkan yang namanya iman, tapi kita mengajarkan yang namanya keyakinan mental. Sebenarnya gereja menjadi motivator akhirnya. Ya kan, nanti kalau ada yang sukses disuruh kesaksian. Kenapa? Karena, oh ya inilah iman, buktinya dia sukses. Kan? Padahal itu keyakinan mental, lagi dimotivasi, lagi semangat. Nanti ada yang nggak semangat dan gagal, nggak mungkin itu yang ditarik kesaksian, nggak mungkin. Yang kesaksian pasti yang sudah berhasil gitu ya. Tetapi hari ini kita adalah orang percaya. Kita bukan bergantung kepada kesaksian yang kadang berhasil, kadang gagal. Tapi kita bergantung kepada iman kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Pertanyaan saya, pernahkah Kristus Yesus gagal? Kalau tidak bisa gagal, maka kabar baiknya adalah imanmu tidak pernah gagal. Mungkin bagi saudara yang tidak sering mendengar hal seperti ini bakal sedikit aneh, tetapi kalau saudara terus ibadah di Agape Grace Family, saudara akan terbiasa. Ya, ya di sini masih banyak ya yang baru-baru ya datang ke Agape Grace Family ya. Puji Tuhan, welcome, selamat datang beribadah di tempat kita dan saya harap bisa jumpa lebih sering lagi ya dalam acara-acara yang ada di Agape Grace Family ya. Nah, iman itu ternyata tidak bisa kita dasarkan kepada manusia. Tidak bisa didasarkan kepada satu statement atau pernyataan dari seseorang. Walaupun orang-orang yang mendapat Nobel, orang-orang kehormatan, orang-orang yang sudah sukses. Kadang-kadang kita lebih suka baca quote orang-orang sukses, betul enggak? Kutipan bijak, kata-kata bijak orang-orang sukses. Dulu seringkali Jack Ma, tahu ya Jack Ma, orang kaya yang tiba-tiba muncul di negara Tiongkok sana dan tiba-tiba viral. Sekarang kan sudah tidak dengar lagi dia, ya kan? Belakangan ini jarang dengar. Belakangan ini dengar siapa? Ada figur lain lagi pasti. Pak Jokowi. Bapak sangat patriotisme ya. Nasionalis ya Bapak, nasionalis sekali. Putin. Karena lagi memimpin serangan gitu kan, lebih viral gitu. Terus kita lebih perhatikan kata-kata dia. Tapi kata-kata itu seiring berjalannya waktu, kata-kata manusia perlu diedit atau disesuaikan dengan zaman, betul kan? Kalau kita bilang zaman dulu orang mengatakan begitu. Tapi kalau kita ulang pernyataannya, zaman sekarang kalau kita lakukan lagi kayak gitu, kita seperti orang bodoh. Ya kan? Misalnya, zaman dulu kan kakek nenek kita mengatakan, jadi orang harus bisa dipercaya, dipegang omongannya. Ngomong dan dikerjakan itu harus sama. Zaman sekarang, kita harus ular. Kalau enggak, kita rugi. Dalam dunia zaman sekarang, mana bisa lurus-lurus katanya. Ular lari lurus-lurus. Nggak bisa ular lari lurus-lurus. Nggak bisa ya, pasti meliuk-liuk gitu ya. Lidahnya yang keselip ya. Nah jadi zaman dulu nggak bisa. Orang tua mengatakan kalau mau berhasil katanya, maka harus bisa dipercaya, integritas. Ngomong A, kerjakan A. Oh zaman sekarang dibilang bodoh kalau kayak gitu. Kaku kali kau jadi orang. Kalau walaupun kau ngomong A, tapi situasi berkata lain, harus kau cepat, pintar, belok sedikit jadi B. Nah, karena di gereja dibilang berhikmat. Berarti kan itu omongan manusia, tapi firman Tuhan nggak bisa kayak gitu. Di Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17, sangat-sangat terkenal ayat ini.
Katanya, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya benar-benar cek loh, bahasa Indonesia firman Kristus. Alkitab bahasa Inggris, Word of God, Tuhannya. Tapi bahasa asli memang benar, Kristus. Jadi ternyata firman itu kan ucapan yang keluar dari mulut Allah. Tapi firman yang apa? Yang Kristus. Artinya apa? Yang berpusat pada Kristus. Ketika kita bicara iman, walaupun ada saksi-saksi iman di kitab Ibrani, kalau tidak ada pribadi Yesusnya, tidak mungkin iman kita timbul. Karena tidak ada penggenapan di sana. Mau percaya sampai kapanpun, kalau Yesus nggak pernah datang 2000 tahun yang lalu, orang-orang dalam perjanjian lama nggak mungkin menjadi saksi iman di kitab Ibrani. Jadi kuncinya adalah Kristus. Jadi masalahnya, kita kan pikir, oh kalau gitu supaya iman saya sering timbul, ya kan? Soalnya sekarang iman saya sering tenggelam. Pengen kali rasanya iman saya tidak pernah tenggelam, iman saya posisi penuh terus. Kayak apa ya, ember diisi air, kira-kira kayak gitu. Sampai meluber, wah saya pengen iman kayak gitu sampai meluber. Bisa nggak kayak gitu? Tapi ada rumusnya, katanya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya dengar firman Kristus sampai meluber. Dengar terus. Tapi banyak kan orang sudah duduk di gereja, tetapi tetap tak ada perubahan. Ada orang yang kesannya, nampaknya dia nggak pernah peduli sama kegiatan gereja, nampaknya dia nggak peduli, tetapi dia bertumbuh. Kalau kita ikut pakai CCTV, apa orang ini lakukan? Apa yang dilakukan orang ini? Kok orang ini bisa bertumbuh? Orang yang ini sudah rajin duduk tapi enggak. Ya, mungkin karena dia coba membuat rumusan. Dia pikir kalau duduk 5 jam, dengar 5 jam, penuhnya 5%. Kayak nge-charge handphone. Ya kan? Iya, kamu colok ya kan ke handphone chargernya. Ya kan? Biasanya 2 jam penuh, fast charging. Tapi kalau lupa colok ke listrik ya sama aja. Sampai kiamat colok ke handphone pun tidak akan penuh gitu kan, karena ke sumbernya tidak terhubung gitu kan. Tapi kalau ada orang yang terkesan seperti cuek gitu ya, seperti santai aja gitu kan, tapi dia bertumbuh. Tapi kata bertumbuh pun susah ya. Bertumbuh kayak apa pastor? Apa pastor lihat dia rajin ke gereja namanya bertumbuh? Ya enggak juga. Tapi dia tidak gampang diombang-ambingkan. Ketemu masalah stabil banget. Tidak baper, santai gitu kan. Tetap dia waktu ketemu persoalan kehidupan, bahkan dia bisa menasehati orang, dia bisa kuat gitu kan. Kenapa dia bisa seperti itu? Bagi saya, bagaimana dia mendengar firman Kristus, itu yang paling penting, ya. Nah, setelah itu saya ingin ajak saudara masuk ke Ibrani 4 dulu. Ibrani pasal 4, mulai ayat yang pertama pun boleh ya. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat 2 ini yang saya pentingkan ya. Karena kepada kita katanya diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Siapa itu mereka? Orang-orang Israel pada waktu itu. Dikasih tahu gitu kan. Hal yang sama, berita ya kan. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Saudara, ini sangat menarik, bahasa Indonesianya kayaknya, ya karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka pada waktu itu. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Apa itu? Bahasa Inggris. For indeed, the gospel, kabar baik, was preached, diberitakan juga to us, as well as to them. Jadi gini, Injil, kabar baik ya, diberitakan juga kepada kita sama seperti kepada mereka, but the word which they heard did not profit them. Tapi firman yang mereka dengar tidak berguna,
tidak ada profit, tidak menguntungkan mereka, tidak ada manfaat bagi mereka. Jadi ada loh orang mendengar Injil, tidak ada manfaat. Iya kan? Kita mendengar Injil dapat manfaat enggak? Dapat. Alasannya apa? Did not profit them, tidak berguna bagi mereka, tidak menguntungkan bagi mereka, not being mixed with faith in those who heard it. Ternyata alasannya, waktu Injil itu dia dengar, tidak tercampur sama imannya. Lucu ya bahasanya. Not being mixed with faith. Tidak bercampur dengan iman. Oh, ternyata firman Tuhan, kalau kita dengar, kita terjadi reaksi kimia. Harus bercampur sama iman. Baru profit. Baru berguna. Baru bermanfaat. Baru ada untungnya. Kalau firman sebanyak apapun, kalau tidak ada iman, maka tidak ada keuntungan apapun. Nah, ini masih misteri ya. Gimana mencampurkannya, Pastor? Kembali lagi, apakah tadi feeling, perasaan, rasanya lagi semangat nih, lagi semangat, biar aku campur sama iman. Amin, amin, amin gitu kan. Sangkin fokusnya ke reaksi, terakhir firmannya enggak penting. Enggak penting jadinya. Firman ngomong apa gitu kan, kita amin. Jadi kayak apa ya, lip service, kayak kebiasaan, familiar. Pokoknya kalau pastor ngomong apa langsung aja samber amin. Ngomong apapun samber aja amin. Jadi lip service saja. Sebenarnya dia juga enggak benar-benar muncul ya, bahwasanya oke, aku percaya. Oke, aku percaya. Jadi yang saya harap Anda memberi respon karena saudara percaya. Amin. Nah, seperti itu. Saudara bisa enggak mulai hari ini saat mendengar firman, pemberitaan firman tentang apapun bercampur dengan imanmu, bisa? Amin? Bercampur dengan iman. Jadi ketika mix dengan faith, mix dengan imanmu, maka menjadi profit. Anak saya suka ngomong profit. Ya, orang Chinese kan suka cuan. Profit ini. Kalau udah untung udah profit ini. Ya kita pun kalau baca firman maunya profit. Firman Tuhan yang ngomong. Ya kita mau profit, ngapain kita habis waktu juga gitu loh. Karena gini, kalau kita datang mencari, kita mendengar firman, kita mencari apa yang kita mau, tidak profit, karena itu bukan iman. Karena iman timbulnya dari pendengaran firman, bukan iman dulu baru ada firman. Saudara pengen ya punya iman, aku mau kaya, aku mau sukses, aku mau berhasil, oke aku cari firman. Harapannya setelah firmannya kita dengar, imanku timbul. Karena iman yang kamu mau bukan iman yang timbul dari firman, tapi iman yang kamu sudah harap dari awal tentang sukses misalnya, tentang kaya misalnya. Itulah yang jadi fokus. Makanya dengar firman, mana mungkin timbul iman dari pendengaran firman? Tidak mungkin. Yang dicari adalah motivasi. Yang dicari adalah kata-kata semangat, kata-kata hikmat, quote. Jadi Alkitab dijadikan sumber quote. Kayak kutipan kata-kata bijak orang sukses. Dia cari di sana. Kalau dengar khotbah pun, jadi pengkhotbah pun sama ya. Kalau mau sukses, mari kita belajar dari Raja Daud misalnya. Ketika buka Raja Daud ya kan, kisahnya waktu baca yang kita munculin adalah norma-norma hidup dia. Begini saudara, Raja Daud punya gini-gini ya kan, metodenya begini-begini. Walaupun dia bersalah, dia minta ampun. Jadi minta ampun, mengaku dosa. Itu metodenya. Mana mungkin iman kita timbul gara-gara kayak gitu? Enggak mungkin. Karena itu ada step 1, step 2, step 3 kayak sekolah. Jadi Alkitab dijadikan buku sekolah. Enggak bisa, yang kita harap sebenarnya sudah ada. Jadi waktu baca firman, kadang-kadang enggak ketemu seperti yang kita mau. Lebih bahaya kalau ketemu, bagi saya ya. Kalau enggak ketemu masih syukur. Jadi masih, kok enggak ada ya yang aku ketemu ya gitu kan. Masih syukur, tapi kalau dia, inilah. Jadi dia pengkhotbah lah, dia jadi pengkhotbah malah. Gini kalau mau sukses saudara, gitu loh. Udah jadi motivator dia di gereja. Di gereja, tapi jadi motivator. Oke, nah sekarang saya mau masuk ke
saksi iman itu tadi. Cepat selesai kalau kayak gitu. Enggak biasanya. Tapi tunggu dulu, Ibrani 11 panjang. Oke, Ibrani 11 ternyata ada 40 ayat. Ada 40 ayat. Ya kan? Gimana bisa cepat? Pelan-pelan ya saudara ya. Setiap kali kalau saya khotbah, kesempatan bagi firman, saya akan usahakan waktu baca, saya juga sambil belajar gitu ya. Sama-sama kita baca, sama-sama kita resapi, sama-sama kita nikmati firman Tuhan. Amin. Oke, ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Katanya, kalau sampai mata kita bisa lihat, baru kamu bilang percaya, yaitu bukan iman. Kan sudah lihat, berarti bukan iman lagi. Kalau sampai lihat pun nggak percaya, udah bodoh banget gitu. Tapi ada loh orang kayak gitu. Ada kan? Sekarang kita hidup oleh iman atau enggak? Emang saudara pernah lihat Yesus? Kok percaya? Berarti itulah saya bisa bilang itu iman. Kan gitu ya. Nah, untuk Yesus pernah datang 2000 tahun yang lalu, tidak ada bukti pun kita tetap percaya, itulah yang saya sebut saudara beriman. Bisa memang, untuk satu itu bisa. Tapi kalau saudara mendengarkan pemberitaan firman tentang sakitmu ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, saudara sekarang sedang sakit misalnya. Saudara bisa nggak punya iman yang sama kayak tadi? Kenapa? Karena kita mulai nuntut bukti. Pastor bilang sudah sembuh ya? Sudahlah. Oh, pastor bilang, sudah berdasarkan firman Tuhan, kamu sudah sembuh. Percayakah kamu? Terus dia terpaksa bilang percaya, orang Kristen soalnya. Ya kan, karena dia orang Kristen terpaksa dia bilang, percayalah pastor. Begitu percaya, minggu depan dia tanya pastornya, bukan pastor yang follow up, tapi dia follow up pastor. Pastor, kenapa nggak sembuh ya? Dari mana kau tahu belum sembuh? Ini buktinya saya cek 3 hari yang lalu. Cek darah, masih belum sembuh. Terus, setelah lihat tes darah, kamu menganggap kamu udah sembuh belum? Ya belum lah, orang memang belum sembuh gitu kan. Berarti awal kita nggak bisa sebut beriman kan. Dari awal pun kita nggak bisa sebut itu iman. Kan begitu. Berarti kan juga seperti yang saya sebut ya, on off, kadang-kadang on, kadang-kadang off. Kadang-kadang profit, kadang-kadang tidak profit. Kadang-kadang untung, kadang-kadang enggak. Udahlah, joke-nya udah tua banget. Dulu saya pakai joke itu loh, kadang-kadang untung, kadang-kadang tak. Kadang-kadang untung, kadang-kadang tak, kayak main gendang. Kadang-kadang untung, kadang-kadang tak. Orang Chinese gendangnya selalu untung. Tung tung ceng, tung tung ceng, untung ceceng, untung noceng, untung goceng, tetap dia hitung untung. Ada gendang yang nggak pernah untung. Hah? Ada ya? Seperti apa Pak? Tak untung, tak untung, tak untung, nggak pernah untung dia. Mendingan kadang-kadang untung, kadang-kadang tak, kadang-kadang untung, kadang-kadang tak. Yang Chinese lebih bagus ya. Untung ceceng, untung noceng, tetap untung ya. Jadi supaya tetap untung berarti kan kita tetap harus bercampur sama iman kan. Masalahnya kita nggak final dengan itu. Kalau tentang Yesus pernah datang menanggung dosa kita di atas kayu salib, nanti kalau kita mati masuk surga, berhubung nggak bisa dibuktikan, kita tetap percaya sampai hari ini. Berhubung nggak ada alat testernya, ada yang demo kemarin, pergi langsung balik lagi, ya gitu, aku masuk surga. Aku udah tes. Aku percaya Yesus, terus mati, masuk surga, aku balik lagi. Oh, masuk surga kalau menerima Yesus. Nggak ada demo produk. Tapi kalau soal kesembuhan, ada testernya, sudah sembuh belum? Itu yang jadi masalah. Ya kan, udah positif, masih positif atau sudah negatif? Padahal udah pasti suatu hari pun pasti negatif kan. Tapi dites terus, saya aja kayak gitu ya, tes terus. Kenapa? Karena alat tes masih terjangkau ya. Coba kalau alat tesnya mahal, nggak ditesnya gitu.
ujung-ujungnya sembuh gitu kan. Maksudnya gini, kalau ujungnya udah pasti sembuh, kenapa kita jalaninya itu nggak pernah bisa stabil gitu loh. Padahal udah tahu ujung loh, ujungnya udah dikasih tahu pun tetap aja nggak stabil. Kenapa? Karena mata masih melihat. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harap, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berhubung mata kita masih bisa melihat, ya itu yang suka menghindarkan kita dari iman. Mata kita. Makanya kenapa kita diminta untuk mata tertuju kepada Kristus, ya kan? Yang memimpin kita dari iman kepada iman. Mata tertuju kepada Kristus, yang membawa kita dari iman kepada iman. Kenapa mata harus diarahkan? Supaya fokusnya adalah Kristus. Amin. Kalau fokus kepada Kristus, iman tidak pernah gagal. Rumah tangga juga sama. Pekerjaan juga sama. Hubungan juga sama. Keluarga juga sama. Keuangan juga sama. Mata melihat ke rekening. Jantungan. Berdebar-debar, sariawan, bibir pecah-pecah kalau lihat rekening. Lihat rekening, bibir bisa pecah-pecah. Menggigit bibir, nggak ada duitku. Tapi apa sih bedanya dengan kalau rekeningnya tebal ya? Kenapa happy? Padahal nggak dipakai, happy aja. Emang dipakai enggak kan? Itu ada jaminan katanya gitu. Tapi lihat kempes gitu kan, nggak ada jaminan. Padahal orangnya sama loh, rekeningnya aja yang beda. Kadang tebal, kadang tipis. Kadang-kadang. Jadi, apakah iman itu main kadang-kadang? Enggak bisa. Nah, ayat 2. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ini bicara soal orang Yahudi pasti kan. Dan kesaksian kepada nenek moyang itu gini. Mereka itu ingat ya, karena iman mereka menjadi saksi. Bukan karena mereka menyaksikan baru beriman. Paham ya? Karena mereka beriman, karena iman mereka, maka mereka jadi saksi. Lucu ya. Tapi kita pikir kalau sudah menyaksikan baru aku percaya, baru beriman. Harus kusaksikan dulu. Udah terbalik hidup orang percaya. Tadi katanya orang benar hidup oleh iman. Amin katanya. Tapi mata melihat jadi tidak beriman. Ya kan? Lawan iman apa? Amin, iman, lawannya. Jadi karena iman ayat 3 kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi gini, saudara tahu nggak alam semesta diciptakan awalnya seperti apa? Ya kan, pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi. Ya kan, bumi belum berbentuk kan gitu, gelap gulita segala macam. Kok bisa saudara membayangkan itu? Karena tertulis. Nah, karena tertulis, emang kalau tertulis kenapa? Karena saya percaya apa yang ditulis, maka saya tahu bagaimana alam semesta dijadikan. Oh, pakai firman. Oh, Tuhan mencipta pakai firman. Kok bisa? Kok bisa kita tahu? Karena kita menerima dengan iman. Betul ya? Kalau kita tolak kan boleh. Tak ada itu. Saya sering loh dalam pembicaraan dengan teman-teman yang bukan Kristen. Sering sekali membahas soal dunia bagaimana dijadikan. Sering sekali dan saya anggap itu kesempatan saya untuk beritakan Injil. Selalu. Menurutmu bagaimana bumi ini tercipta? Wah, bagi saya itu udah jalan masuk banget. Ya kan? Karena orang-orang seperti itu jarang sekali percaya bumi seperti yang diceritakan Alkitab. Bahwa diciptakan pakai firman segala macam, ditata oleh Tuhan. Ada Adam, manusia pertama, dijadikan oleh Tuhan, dihembuskan nafas gitu kan. Mereka nggak mau terima itu karena itu tulisan. Itu kan tulisan manusia, buku itu kan. Buku kan tulisan, ada penulisnya. Penulis kan bisa salah katanya gitu. Jadi bagaimana? Ya nggak apa-apa. Kan saya bodoh percaya buku, saya bodoh nggak apa-apa. Kamu percaya apa? Oh, saya percaya tiba-tiba sudah ada. Oh, kamu tahu dari mana? Kamu tahu dari mana? Ada Big Bang Theory kan?
teori bumi itu pokoknya tiba-tiba terjadi ledakan atau apa, pecah tiba-tiba, itu sebenarnya air awalnya, tiba-tiba jadi darat, tiba-tiba jadi manusia, tiba-tiba jadi, semua jadi. Tiba-tiba. Dan kamu percaya itu. Apa enggak sama bodohnya kita? Itu enggak tertulis, itu omongan orang, akhirnya ditulis juga, dan kamu percaya juga. Jadi apa bedanya kau sama aku gitu? Terakhir apa? Sama-sama tidak melihat, tapi percaya. Kan gitu. Oleh sebab itu, iman kita ada lagi dasarnya. Dasarnya adalah firman Tuhan. Makanya saya lebih suka bicara sama orang yang belum terima Yesus, tentang yang tadi itu, ya kan, oh dunia sebenarnya tak ada Tuhan, gitu-gitu. Saya lebih senang ketimbang orang bilang dia sudah percaya Yesus, tapi yang dibahas tidak sesuai firman. Itu yang lebih repot kan. Katanya orang percaya, orang Kristen waktu bahas tidak buka Alkitab, tetapi yang bahasnya itu pendapat-pendapat, ajaran-ajaran. Tapi ditanya di ayatnya di mana, nggak bisa ditunjukkannya. Pokoknya kayak gitulah itu. Karena direkam saya nggak bisa ngomong contoh ya, nggak bisa. Nggak bisa, ya kan? Banyak sekali orang pengalaman dia dijadikan cerita dan dijadikan ajaran. Dia ngalamin, ya kan? Dia mengalamin memang. Tapi kan nggak bisa pengalaman dia dijadikan ajaran karena bukan dari Alkitab ditulisnya gitu. Jadi lebih bagus bahas sama yang di luar tadi itu, yang tiba-tiba terciptalah monyet jadi manusia gitu, lebih enak gitu. Karena dia mempertanyakan dasar saya kenapa percaya Alkitab, saya akan mempertanyakan juga dasarnya kenapa dia percaya monyet jadi manusia gitu. Ya kan, kalau dia anggap saya bodoh percaya buku, saya tanya apakah kamu pintar percaya itu gitu. Kan gitu aja. Nah, habis itu bagi saya akhirnya biasanya sih manusia sebenarnya akan mencari terus. Saya lihat orang-orang seperti itu sebenarnya punya kerinduan juga mencari kebenaran. Gitu aja sih, bagi saya itu peluang gitu ya. Berikutnya ya, ayat 4, karena iman, jadi ini setiap kali satu ayat selalu bilang karena iman. Jadi ini gara-gara iman. Ini iman kayak nama orang ya. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara kan bisa periksa kisahnya ketika dia digugat sama Kain. Enggak senang Kain melihat persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Saudara tahu kan apa yang dipersembahkan? Kain mempersembahkan tumbuhan kan? Hasil ladangnya kan, tapi Habel mempersembahkan hasil ternaknya gitu kan, hewan ternak gitu. Dan yang diambil yang Tuhan berkenan adalah persembahan Habel. Kenapa Habel bisa persembahkan itu? Karena iman. Kan begitu. Pada waktu itu kalau nggak salah, saya nggak tahu ya, belum ada istilah makan daging. Belum ada istilah manusia makan daging. Berarti ngapain dia pelihara ternak? Bukan untuk konsumsi sebenarnya, tapi karena untuk mempersembahkan pada Tuhan, berarti iman itu. Iman. Kalau kita kan sekarang sudah nggak murni, aji mumpung ya sebenarnya. Sambil aku beternak, kan bisa aku jual juga, nanti aku persembahkan juga kan gitu. Kalau dia dulu nggak bisa dijual, orang nggak makan daging. Ya kan? Jadi memang spesial untuk Tuhan gitu loh. Jadi memang itu hanya bisa karena iman. Amin. Oke, berikutnya ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara juga bisa cek kisahnya dia. Bagaimana hidup dia bergaul sama Tuhan. Itulah kesaksian hidup dia. Artinya, melalui hidup yang dia jalani, orang-orang yang sedang menyaksikan dan menulis kisah tentang hidup orang-orang seperti ini, itu adalah kesaksian.
itu adalah kesaksian. Tapi lucunya nanti ke bawah kita baca, iman mereka tetap nggak sempurna loh. Nanti saya di kesimpulan saya jelasin ya. Ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berikutnya, ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh itu nggak tahu apa-apa sebenarnya. Saya bayangkan kalau saya jadi Nuh, ya kan, hanya karena Tuhan berfirman, buatlah bahtera, nggak tahu itu untuk apa. Buat dulu lah. Nah, waktu dibuat, orang pasti lihat dia orang gila, memang kan di kisahnya seperti itu. Ngapain, nggak ada angin, nggak ada hujan, bikin bahtera, ngapain persiapin? Di atas gunung pula ditaruhnya. Kan biasa kalau bikin perahu atau bahtera ya taruhlah di pinggir laut gitu kan, supaya tinggal berlayar gitu kan. Ini bukan, di atas gunung. Tapi dia lakukan juga dengan taat. Kenapa? Karena iman. Betul kan? Dasarnya apa? Firman Tuhan. Dasarnya Tuhan berfirman, dia percaya dan dia lakukan. Jadi ada firman mix sama iman dia. Firman datang bercampur sama iman dia, baru bereaksi. Terjadilah reaksi kimia. Kan gitu kan? Langsunglah jadi panggilan Tuhan atas hidupmu, langsung jadi gitu. Enggak tunda-tunda lagi. Ya kan? Kalau kita bilang, enggak lah kayaknya enggak cocok ini ya, tunda lagi. Paling tahun depan, campur dengan iman, terjadilah reaksi. Jadi sampai kapan kita mau tunda? Enggak apa-apa, Tuhan panjang sabar. Saya, pastor di AGF, tidak panjang sabar. Ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan apa? Dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Luar biasa ya. Disuruh keluarlah dari negeri bapakmu itu. Ke negeri yang nanti kutunjukkan. Iya kan? Keluarlah dari rumahmu ke satu rumah yang nanti aku baru bilang. Saudara berani keluar? Selidiki, gini, Pak, ada usaha, ya kan? Ambil uang di rekeningmu, taruhkan di satu usaha yang nanti baru ku kasih tahu. Lihat rekening, alamak, udah pas-pasan, berisiko pula. Apa itu kan nggak tahu kita, nggak tahu. Tapi bukan soal bisnis ya, ceritanya bukan soal bisnis. Tapi bagi saya ini hidup loh, hidup mati ini, lebih dari bisnis. Nyawa ini ceritanya, nyawa. Kan Abraham disuruh keluar dari negeri bapaknya ke negeri yang nanti baru diceritain. Kan kalau saudara digituin, saudara ada mix dengan iman nggak? Kalau dengar firman kayak gitu, mix nggak dengan iman? Mungkin saya enggak. Saya bingung, suara iblis ini, dalam nama Yesus, tolak. Nggak jelas, Tuhan pasti jelas. Tuhan pasti jelas adanya. Kenapa kadang Tuhan nggak kasih tahu semua? Karena kalau dikasih tahu semua juga kamu tolak dalam nama Yesus, sama. Kan kadang-kadang kita perlu dikasih tahu satu step. Dikasih tahu semua nanti ngeri. Kasih tahu semua nanti sombong. Kan ada reaksi juga nanti kan, kalau dikasih tahu semua juga ada reaksi. Yang surprise juga. Oke, ayat 9. Karena iman, Abraham masih ya, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Karena kita tahu ya, yang dijanjikan kan Abraham kan nggak punya anak. Kan dijanjikannya Ishak sebenarnya. Walaupun ada drama-drama ya kan, terakhir adalah muncul anak yang lain gitu kan. Kan itu bagian dari hidup yang dia sudah jalani. Tapi di sini disorot adalah anak yang perjanjian. Waktu masuk ke tanah perjanjian, di sana ada anak perjanjian, di sana ada anak dari anak perjanjian. Kan ada Yakub di sana kan. Dan seperti orang asing pun waktu masuk katanya. Seperti orang asing. Kadang-kadang ya kita dapat masuk ke satu usaha pekerjaan atau satu tempat atau satu ladang atau satu pelayanan atau satu apapun yang Tuhan tempatkan. Kadang-kadang kita masuk memang, tapi rasanya asing di sana.
Ada feeling seperti itu ya. Rasanya udah masuk tapi masih rasa asing. Kayak masih berkemah, belum permanen. Kayak udah itulah Tuhan yang janjikan itu. Udah dijanjikan Tuhan, diberikan pada kita. Udah masuk pun kita, tapi rasanya masih asing di sana. Tapi nggak apa-apa, hidup kita bukan soal feeling. Iya kan? Tapi soal iman yang bercampur karena ada firman. Amin. Ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saya bisa bayangkan Abraham itu, dia satu step sampai dia mati, rasanya bangsa yang besar belum jadi kenyataan. Kira-kira lah, menurut saudara bisa Bible study sendiri nanti. Coba cari tahu, waktu Abraham mati umur berapa? Waktu itu Ishak Yakub sudah menjadi bangsa besar enggak? Saya enggak yakin. Israel aja besarnya waktu di Mesir. Betul kan? Waktu Yusuf terjual sampai ke Mesir aja, mereka beli bahan makanan, bapaknya hijrah sampai ke Mesir, pindah tempat gitu ke Mesir, itu masih berupa keluarga, belum bangsa. Tapi janji Tuhan pada Abraham itu Abraham udah mati. Tapi janjinya pada Abraham adalah bangsa yang besar. Berarti sampai mati nggak nampak loh dia. Tapi dia melihat dengan iman. Amin. Harusnya kita punya DNA seperti itu juga, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Orang bilang kita gila, bodoh karena nggak lihat tapi percaya aja. Sampai mati nggak ngelihat pun masih juga dipegangnya itu. Sampai mati nggak dilihatnya, masih juga dipegangnya. Memang keras kepala orang Kristen ini. Dia nggak tahu yang keras kepala siapa. Ya kan? Kalau saya tolak firman Tuhan, itu baru keras kepala. Amin. Ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jadi percayanya pun bukan pada kondisi dia. Karena secara kondisi, ya kan, dia nggak mungkin punya anak. Tahu kenapa? Tua. Ayat 12, itu loh sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk. Wah, itu penyebabnya. Mati pucuk itu apa? Pucuk dicinta ulang pun tiba. Beda ya, beda. Mati pucuk artinya nggak mungkin dia bisa punya anak lagi. Itu kondisi yang kelihatan mata, itu fakta. Ternyata firman di atas fakta kan. Jadi jangan percaya walaupun mata sudah melihat. Wois, ini khotbah apa ini? Kita angkat lagi derajatnya ya. Walaupun matamu melihat, jangan percaya, ngeri ya. Tapi kita disuruh percaya yang mata nggak lihat, ngeri nggak? Tapi firman ya, jangan yang lain. Nanti Pak Arno bilang, percaya nggak kamu gini-gini, matamu nggak bisa melihat kan, kata pastor harus percaya. Tapi kan omongan dia, bukan firman. Makanya kadang-kadang gini ya, Lia, aku bilang, tahun depan Lia pasti punya mobil gitu kan. Padahal nggak ada firman kan. Aku ngomong aja. Terus aku bilang, nggak bisa lihat kan. Percaya itu iman. Kan omongan orang bukan firman. Tapi kalau benar Tuhan yang berbicara sendiri, kita harus hargai dan dia harus beriman. Mix dengan faith. Baru profit dia. Ya kan? Nanti kita akan lihat hidup anak-anak Tuhan di Agape Grace Family. Atau yang belum jadi jemaat pun nggak apa-apa, yang dengar khotbah deh, yang di online, ya kan? Saudara akan lihat perubahan hidupmu kalau firman datang kepadamu, mulai bercampur sama imanmu, maka terjadi reaksi, maka hidupmu akan berubah, total, dalam nama Yesus, amin? Oke, itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati. Jadi ada sebagian besar janji firman Tuhan pada orang-orang tadi, sampai mati mereka nggak lihat. Ada, ya kan?
sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi mungkin kayak mesin waktu. Dia cuma bisa melihat mesin waktu ya. Abraham udah terima janji, kemudian sampai mati nggak ngelihat sampai jadi bangsa besar. Tapi dia kayak punya mesin waktu ngelihat lambai-lambai sama kita hari ini. Dia lambai-lambai sama kita, anakku ini. Kan kita jadi Israel rohani. Betul kan? Berarti kan kita keturunan dia. Berarti dia lambai-lambai juga sama kita. Padahal kami orang Chinese, orang Batak, orang Nias, orang Karo. Tapi lambai-lambai juga Abraham sama kita. Kan gitu ya. Oke, dan kalau sekiranya dalam hal itu, sebab mereka berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, seperti itu ya. Mungkin manusia tetap akan melihat secara jasmani, ya kan? Bahkan tanah air jasmani Tuhan kasih sebenarnya memang. Ya kan, ada Kanaan di sana, Promised Land, ada tanah perjanjian, betul. Tapi kan lebih dari itu, yang surgawi. Itu udah pasti mata kita nggak bisa lihat. Sebelum kita meninggal dunia, udah pasti. Itu udah nggak ada tawar-menawar, iman. Makanya untuk yang terlihat-terlihat ini, kita latih iman. Iya kan? Kita latih iman sebenarnya pada saat ini. Kemudian, karena iman maka Abraham, ayat 17, tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Kalau kita jadi Abraham, kita udah nunggu-nunggu Ishak lahir. Begitu lahir disuruh persembahkan. Padahal Tuhan bilang dari sinilah nanti keturunannya jadi bangsa yang besar. Pasti kita tolak dalam nama Yesus juga. Tapi Tuhan janji lewat anak ini. Entah cemananya Tuhan ini. Protes langsung. Diskusi sama pastor. Pastor? Pastor bingung kalau dengar kisahnya. Pastor, Tuhan janji lewat anak ini. Tuhan minta dipersembahkan anak ini. Makanya jangan konseling sama pastor. Buktinya Abraham tidak konseling. Persembahkan anakmu Ishak itu, anak tunggal yang harusnya lewat dia bangsa besar disuruh persembahkan. Dia apa reaksinya? Oke, ngeri kali ya. Karena apa? Karena iman. Karena apa? Ayat berikutnya. Karena ia berpikir. Nah ini. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi ternyata kalau kita punya percaya, kita punya iman, saudara, waktu belum terima, itu secara alam roh sama dengan sudah terima. Makanya Yesus berbicara, mintalah, ya kan? Percayalah bahwa sudah diberikan, maka hal itu diberikan. Ya kan, mintalah, percayalah bahwa sudah diterima, maka hal itu akan diberikan. Kalau manusia mirroring itu berarti cermin, terbalik. Kan cermin itu terbalik kan? Kalau kita pegang mata kiri di sana kanan. Kan terbalik kan? Kalau di cermin, atau cerminnya Pak Arnold beda. Kiri di sini, kanan juga di dalam. Kiri juga di dalam, enggak ya? Pasti terbalik. Kan mintalah, percaya sudah diterima, maka hal itu diberi. Kalau manusia, beri dulu, sudah kuterima, baru ku percaya. Ya kan? Ya kan? Percayalah, itu sudah diberi, maka hal itu akan diberikan. Ini, beri dulu, setelah ku terima, baru ku percaya. Percayalah bahwa kamu sudah terima, bahkan diberi. Beri dulu, setelah ku terima, baru ku percaya. Saling menunggu. Kalau ini, Abraham, diminta Ishak, ya pasti dia maju mundur. Galau. Potong aja atau enggak? Saya bayangkan kalau saya persembahkan Ken gimana ya? Pasti saya tolak dalam nama Yesus, saya tolak ya. Saya akan jadi bapak yang heroik.
Aku saja Tuhan, jangan minta anakku, aku saja. Tuhan bilang, aku mau anak itu lebih bagus dari kau, katanya. Oke, ayat 20. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Ayat 21. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Ayat 22. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Jadi sebenarnya Yusuf pun enggak melihat anak cucunya keluar dari Mesir. Karena waktu dia masih hidup, bangsa itu bukan budak, betul enggak? Dia sangat terhormat di sana. Apa yang dikeluarkan dari mulutnya sama sahnya dengan raja. Haknya sama, kuasanya sama. Itu sangat terhormat berarti. Tapi sampai anak cucunya sudah banyak jadi bangsa besar, udah jadi budak, saudara. Tapi dia pun dengan iman, ya kan, dia memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel. Dia sudah tahu apa yang bakal terjadi karena iman. Karena iman. Ayat 23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ya, karena iman. Kalau nggak ada iman, dia akan cari aman, betul nggak? Oh iya ya, rekening tadi itu kan cari aman. Kalau tebal, wah ada cadangan. Aman, bukan iman lagi, aman ya. Oke, nah kemudian karena iman maka Musa setelah dewasa menolak ya, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Kan aneh nih, lebih suka menderita sengsara. Tolak dalam nama Yesus, gak mau aku. Daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi ketika timbang-timbang di atas muka bumi ini, kalau tidak ada iman kita pasti cari aman. Kalau timbang-timbang tidak ada iman, maka kita akan pilih yang namanya kesenangan sesaat. Betul kan? Berarti yang bisa mengalahkan kesenangan sesaat dari dosa, kemudian cari aman, itu hanya iman, nggak ada yang lain. Ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Lihat ya, apa hubungannya Musa sama Kristus? Zaman yang berbeda. Jadi saya curiga, saksi-saksi iman yang disebut ini dari tadi, mereka udah lihat Yesus loh, dari jarak jauh. Dari generasi yang berbeda. Kayak udah tahu apa yang bakal terjadi. Saudara, mereka sulit loh saudara. Mereka harus percaya apa yang akan terjadi saudara. Hari ini kita tinggal disuruh percaya apa yang sudah terjadi pun susahnya minta ampun. Mereka harus percaya apa yang akan datang. Kristus yang belum ada ceritanya, belum ada sejarahnya. Yang ada cuman nubuat. Nanti akan seperti ini. Susah loh percaya yang belum terjadi gitu saudara. Kita percaya Yesus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Memang sama-sama nggak bisa lihat, tapi lebih susah mana saudara? Karena yang sudah kan ada catatan. Kan sama ya, saya juga nggak pernah lihat Bung Karno. Tapi kan saya percaya pasti ada orang tercatat. Kan ada di dalam sejarah. Kan gitu. Justru saya aneh kalau saya nggak percaya. Nggak mungkin saya nggak percaya, karena sudah terjadi gitu. Kecuali kita dikasih tahu, nanti tahun berapa itu nanti pilpres yang akan jadi presiden adalah ini. Oh itu saya susah percaya. Orang belum kejadian. Iya kan? Seperti itu ya, kita percaya Yesus yang telah datang. Saya rasa jauh lebih gampang, jauh lebih diberkati kita. Amin. Nah, karena iman, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, karena pandangannya ia arahkan kepada upah. Ayat 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Sebenarnya takutnya dia. Kesimpulannya aja dia nggak takut. Betul kan? Awal-awalnya kan takut juga. Kan sama kisah dia sama kisah saudara sama saya. Ya, memang ujung-ujungnya perfect ceritanya. Kalau digambarkan pakai beberapa ayat nampaknya Abraham, Ishak, Yakub, Musa, kayaknya fine-fine aja orang-orang ini.
Bagus-bagus ini, saksi iman, bagus. Kayaknya pahlawan, Spider-Man gitu lah kira-kira. Atau apa namanya, yang man-man yang lain, Superman segala macam, pokoknya super power. Padahal nggak sempurna kan mereka, kalau kita baca kisah yang sebenarnya. Tapi diringkas seperti sempurna. Akan ada sesuatu, ya. Kemudian karena iman maka mereka meninggalkan Mesir ya tidak takut. Ayat 28, karena iman maka mereka mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka waktu mereka mau keluar dari Mesir. Karena iman mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko dan seterusnya, saudara. Saudara nanti bisa baca semua. Karena iman, karena iman, karena iman. Saya kalau baca firman, saya suka begini, saudara. Karena iman, murni karena apa? Karena iman, Samuel ngapain? Karena iman, Lia ngapain? Lanjutkan kitab Ibrani ini, saudara. Amin. Karena itu nggak stop. Abraham, Adam menciptakan bumi, sampai kepada masuklah tembok Yeriko, masuk ke sana gitu kan, masuk ke tanah perjanjian karena iman, karena iman, karena iman. Biarlah mereka menjadi saksi iman karena mereka punya iman. Pertanyaan saya, saudara punya imankah? Kalau punya, berarti ada ayat untuk saudara kan? Seperti itulah tercatat hidup kita dalam kitab. Saya nggak tahu nama kitabnya. Kalau di sini kitab Ibrani, nggak apa-apa, kitab Medan pun jadilah. Karena iman Samuel ngapain gitu loh. Karena iman Gary ngapain. Karena iman Herman. Enak ya Herman, udah iman, udah ada mengandung man di dalamnya ya. Surya Jeniman kan susah. Kalau Jeniwati gampang, man kayaknya cowok ya. Oh iya. Tapi ada satu penutup yang saya akan berikan ke saudara. Meskipun saudara pernah baca ayat ini, tapi tolong terima dengan hati yang baru ya, fresh. Terimalah sebagai hal yang fresh dan campurlah dengan iman saudara. Ayat dari Galatia 3 ayat 23. Ini penutup tetapi sekaligus mengokohkan kita bahwa saudara tidak akan gagal lagi selama-lamanya dalam hal iman. Amin. Ini, ayat 23. Sebelum iman itu datang katanya, ini cerita tentang orang Yahudi memang. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, orang Yahudi kan. Nah, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita, sampai Kristus datang. Jadi kayak apa ya, ini nunggu Kristus datang. Makanya semua orang di bawah pengawalan hukum Taurat. Tapi sebelum iman itu datang, berada di pengawalan hukum Taurat. Jadi iman sama Kristus itu dijadikan satu hal yang sama, saudara. Saudara lihat ya, di sini paralel ya ucapannya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi iman dan Kristus itu adalah hal yang sama. Hal pribadi seseorang yang sama, pribadi yang sama. Ternyata iman itu adalah pribadi, bukan kepercayaan mental, bukan yang on off tadi. Kadang semangat, kadang iya, kadang kok susah ya pastor. Pastor imanku kadarnya berkurang, tak ada saudara. Itu kepercayaan mentalmu yang bisa naik turun. Kadang rasa semangat, kadang rasa down, itu bukan iman saudara. Iman itu adalah Yesus. Pertanyaan saya, pernahkah Yesus turun kadarnya? Enggak mungkin, saudara. Enggak mungkin, ya. Jadi, ayat 25, sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Batak, orang Chinese, orang Karo,
orang Yahudi dan orang Yunani. Nanti rekamannya bilang kok pastor ini ubah-ubah ayatnya. Enggak ya. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Jadi iman bukan cowok, Pak Herman. Tidak ada diskriminasi. Men yang cowok ya, iman. Amen. Herman namanya. Enggak lah, kalau bahasa Inggris kan Herman, ya kan? Berarti punya Ayu. Prianya si Ayu kan, Herman, ya kan? Don't touch Herman. Jangan sentuh prianya gitu. Oke, nah jadi jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Amin. Dan berhak menerima janji Allah. Saya merasa ya kan, kalau tadi saya bilang iman sempurna karena iman adalah Yesus dan Yesus sempurna. Maka saudara tidak ada masalah dengan iman lagi hari ini. Jangan goyang imanmu yang padahal itu kepercayaan mental. Padahal itu cuma sekedar sebutan kamu lagi semangat atau tidak. Padahal tidak demikian, saudara. Itu hanya yang kelihatan mata. Tapi iman bukan yang kelihatan mata. Amin. Jangan lihat pada keadaanmu. Jangan melihat pada kadar yang dalam hatimu yang lagi semangat atau lagi down, itu up and down. Itu tidak ada hubungan sama iman. Di luar sana manusia hidup memang seperti itu. Sampai kita mati pun tetap kita bisa galau. Pastor pun bisa galau. Betul nggak? Hah? Lucifer. Iyalah, galau dia. Kenapa? Karena dia melihat kita jiper dia. Amin. Besar kali kuasanya manusia satu ini. Kenapa? Rupanya bukan dia, Yesus. Jiper dia. Saudara diberkati? Nah, kalau ini feeling saya lagi up ini ngelihat saudara semua. Tapi saya nggak bisa percaya kata-kata amin saudara kalau saya nggak melihat Kristus dalam hidup saudara. Saya melihat saudara dalam Kristus baru saya benar-benar bisa percaya gitu loh. Jadi saya menaruh percaya bahwa hidup saudara akan baik-baik karena Yesus. Karena iman. Amin. Setiap kali baca firman, kalau enggak ada Kristus, pantesan enggak ada profit. Pantesan kita ke gereja manapun, kalau gereja itu tidak memberitakan tentang Yesus, tidak ada iman yang timbul. Setelah pulang, kita kayak habis nonton ya. Memang senang betul, tapi enggak ada perubahan. Enaknya memang di sana. Ya, tapi ya AC-nya lebih dingin. Karena Yesus maka Pak Herman ngapain? Karena Yesus maka Samuel ngapain? Karena Yesus kita ngapain? Karena Yesus AGF ngapain? Itu yang akan tercatat dan waktu orang melihat kita jadi saksi iman untuk orang yang bersangkutan. Amin. Karena nggak semua orang bisa baca ayat di Ibrani, tapi hampir semua orang yang kenal kita bisa lihat hidup kita. Nggak mungkin kita setiap saat ketemu kawan buka Ibrani. Betul? Karena iman, lihat karena iman. Tapi orang bisa lihat dirimu karena iman, karena Yesus loh. Maka kamu begitu.